Teman-teman, mari kita bersaat teduh dengan kitab Imamat pasal yang ke-11. Kitab Imamat adalah pedoman ibadah Tuhan yang diberikan kepada umatnya supaya mereka dapat menikmati hadiratnya. Karena itu, di pasal yang ke-11 ini, kita melihat peraturan ilahi tentang apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Nah, ini adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Dalam ayat 1 sampai dengan 44, kita punya daftarnya. Perlu diperhatikan bahwa daftar ini terbagi menjadi hewan darat, hewan air, dan hewan di udara. Ini adalah kategori yang sama yang kita temukan dalam kisah penciptaan, seperti yang diceritakan di dalam Kejadian pasal yang pertama. Makanan adalah dasar untuk kelangsungan hidup manusia. Tuhan yang menyediakan. Manusia harus menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan murah hati, Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan. Melalui Adam dan keturunannya, bangsa Israel, Allah mengajarkan bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dalam ayat yang keempat, kita membaca larangan, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Ini juga mengingatkan kita kepada Taman Eden, di mana Tuhan berkata tentang satu pohon, kamu tidak boleh makan buahnya. Sejak awal, Tuhan memberikan batasan tentang makanan. Tuhan adalah pencipta segalanya, maka dia berhak untuk melakukannya. Nah, ada hubungan simbolis antara penetapan tentang makanan di Taman Eden dengan batasan di kitab Imamat pasal yang ke-11 ini. Di Taman Eden, pembatasan tentang makanan diberikan di awal penciptaan. Adam dan Hawa boleh makan semua buah yang ada di Taman Eden itu kecuali satu, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu tidak boleh untuk dimakan. Melanggarnya adalah sebuah dosa. Menjadikan manusia najis di hadapan Allah yang Maha Suci. Nah, ketika Adam dan Hawa melanggarnya, maka persekutuan Allah dengan manusia menjadi rusak. Dan sejak saat itu, manusia mengalami masalah dengan kesehatannya, baik secara fisik maupun secara rohani. Karena alasan inilah, maka Tuhan membatasi apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh untuk dimakan. Ini mengajarkan bahwa hidup manusia bergantung kepada Tuhan. Jadi prinsip bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, itu sebenarnya sudah diajarkan sejak awal, sejak di Taman Eden. Nah, semakin cepat kita memahami kebenaran ini, maka semakin cepat juga kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang mampu untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap perkara. Imamat pasal 11 ini masih terjadi pada hari yang ke-8. Dalam kitab suci, hari ke-8 adalah hari pertama dalam minggu itu. Ini adalah lambang dari awal yang baru, ciptaan yang baru. Jadi mari kita memahami bahwa apa yang terjadi dalam Imamat pasal yang ke-11 ini, Tuhan sedang menciptakan sebuah umat yang baru, umat yang akan memuliakan namanya dan yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, instruksi tentang apa yang boleh dan tidak boleh untuk mereka makan sangatlah jelas. Ini mengajarkan bahwa kekudusan sejatinya tidak serumit seperti yang kita bayangkan. Tetapi walaupun begitu, pelaksanaannya tidaklah mudah. Bagi orang Israel, daftar tentang hewan yang tidak boleh untuk dimakan pastilah terasa aneh. Saya yakin setidaknya 40% dari jenis hewan yang diharamkan ini belum dikenal oleh orang Israel yang tinggal 400 tahun di Mesir dan yang kemudian sekarang berada di padang belantara. Nah, Tuhan sedang menyiapkan mereka bahwa jika suatu hari nanti mereka bertemu dengan semua hewan ini di belahan dunia yang lain. Tetapi terlepas dari itu semua, Tuhan sedang menyiapkan suatu umat yang sedang berbaris menuju dunia yang baru. Nah, pertanyaan sekarang adalah, mengapa ada jenis hewan yang diharamkan? Apakah alasan dibalik pelarangan untuk makan binatang haram?
larangan yang disampaikan Tuhan diberikan supaya umatnya diberkati dan menjadi berkat. Tuhan itu Maha Kudus dan umatnya harus bersaksi tentang kekudusannya. Hanya dengan mematuhi standar yang ditentukan oleh Tuhan Allah sajalah kebenaran ini menjadi lebih mudah untuk dipahami. Kekudusan bukanlah sebuah ketetapan yang abstrak, tetapi dapat dilakukan secara nyata. Nah, hal yang sama juga dapat dilakukan oleh umat Perjanjian Baru. Kekudusan tidak sesulit seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. Roma pasal 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu dalam ayat 24 sampai dengan 43, Tuhan memberikan larangan untuk menyentuh bangkai binatang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Menyentuhnya akan membuat Israel menjadi najis. Lalu ada ketetapan Tuhan tentang hewan yang merayap dan berkeriapan di atas bumi. Israel tidak boleh untuk memakannya. Nah, inti dari semua ini adalah Tuhan sedang mengajar umatnya bahwa kenajisan, pencemaran moral adalah virus yang menular. Karena itu harus diperbaiki. Tuhan ingin umatnya bebas dari polusi rohani dan jasmani. Tetapi yang patut untuk disyukuri adalah untuk kenajisan ini ada obatnya. Jika Israel melanggar, maka untuk menjadi tahir kembali, mereka harus menunggu dan mencuci. Siapapun yang telah tercemar baru bisa dianggap bersih setelah mereka mencuci pakaian mereka yang tercemar. Nah, ini mengarahkan kita kepada Injil. Selama berabad-abad, mereka yang Tuhan selamatkan dan yang akan Tuhan selamatkan harus menunggu hari yang bersejarah itu, di mana Mesias yang dijanjikan itu akan datang lahir di palungan. Dan ketika dia datang, orang-orang berdosa dapat dibasuh dengan darahnya yang dia curahkan di atas kayu salib di Bukit Golgota. Penyembuhan untuk kenajisan dosa kita datang melalui pengorbanan Yesus dan melalui pembasuhan air, yaitu baptisan. Nah, ini adalah pesan Injil. Nah, sekarang mari kita petik pelajaran dari larangan tentang apa yang haram untuk dimakan maupun disentuh. Yang pertama, kehidupan sehari-hari adalah persiapan bagi kehidupan rohani. Yang kedua, umat Allah harus hidup secara berbeda dengan orang dunia. Dan yang ketiga, umat Allah harus bergantung kepada pemeliharaan ilahi. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.